Shalom jemaat yang dikasih Tuhan yang di rumah. Puji Tuhan kita bertemu lagi. Tadi mati lampu saudara sehingga saya bisa siaran saat ini. Dan puji Tuhan kita bisa bertemu. Setelah saya lihat lampu nyala, kebetulan hujan juga ada saudara ya. Hujan cukup deras, tapi kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan Anda dan saya pada sore hari ini. Kita tahu bahwa tema yang hari ini saya mau bawakan sebuah tema, yaitu terbebas dari masalah. Terbebas dari masalah, itu adalah tema kita hari ini. Dalam hal ini kita akan mengaitkan satu tokoh di dalam firman Tuhan. Satu tokoh itu yaitu namanya namanya sangat terkenal di dalam Alkitab. Dan kita sering mendengarkannya mulai dari kecil sampai kita dewasa, yaitu tokoh Ayub. Ayub. Siapakah Ayub? Ayub seorang yang terkenal saleh di zamannya. Terkenal luar biasa. Taat pada firman Tuhan. Taat pada Tuhan. Taat berdoa, memuji menyembah Tuhan, jujur, dan dia seorang yang luar biasa pada zamannya. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan tidak mengukur kesalehan daripada Ayub. Jadi Tuhan tidak mengukur itu saudara. Tapi kita melihat bahwa Ayub terjadi masalah, dan itu semua diizinkan oleh Tuhan untuk membantu Ayub supaya mengenal Allah. Bukan hanya tahu saja Allah, tetapi mengenal secara pribadi. Bukan hanya dia dengar aja apa kata orang tuanya, turun-temurun tentang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi Allah ingin menyadarkan Ayub tentang siapakah Allah itu menurut versinya Ayub. Kita lihat dan baca. Ya, saya minta jemaat untuk membuka Ayub pasalnya yang 42, ayatnya yang ke-1 sampai ke-6. Saya ulang. Kita buka Alkitab kita, Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Saudara, supaya tidak terlalu panjang, saya tidak membacakannya ayat 1 sampai 6. Tapi silahkan membuka, maka ayat per ayat kita akan gali bersama. Saya kasih tahu kembali bahwa Ayub pasalnya yang 42 ayatnya 1 sampai dengan ke-6. Judul perikopnya, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayub menjawab Tuhan. Ayub ini selama ini, kalau kita baca pasal 1 sampai pasalnya yang ke-41, ternyata Ayub ini sering membela diri di hadapan Tuhan. Maksud membela diri ini seperti ini saudara. Bahwa dia sudah saleh, rajin ke gereja, rajin berdoa, anak-anaknya baik, di hadapan Tuhan tidak ada cacat celah. Artinya Tuhan akan melindungi keluarganya. Tidak akan ada lagi masalah. Waktu terjadi masalah, apa yang terjadi akhirnya dia berontak kepada Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Tapi Tuhan tidak menjawab seruan Daud. Tidak menyelesaikan masalahnya seketika itu. Ayub mempunyai keluarga, Ayub mempunyai kekayaan, Ayub punya istri, sahabat, semuanya meninggalkan dia. Istrinya meninggalkan, anaknya mati, kekayaannya habis, saudara. Dan paling sedihnya kesehatannya. Sakit penyakit barah itu terjadi di dalam seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya penyakit barah, dan temannya mengatakan bahwa Ayub ini dikutuk oleh Tuhan. Tapi saudara, setelah sekian lama dia berjalan, akhirnya dia sadar. Sadarnya terletak di Ayub 42. Lalu
kita akan lihat sebelum saya bahas ayat 42, hasil daripada kesadarannya, hasil dari dia akhirnya mengerti tentang Tuhan. Ada hal yang luar biasa akan tersurat di ayat 42 ini. Kita baca ayat 42 ayatnya yang 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu bahwa Allah sanggup. Aku tahu engkau Allah yang sanggup. Artinya dia berserah pada kemahakuasaannya Allah. Dia berserah total bahwa dia tidak mampu lagi, dia tidak mau membela dirinya lagi di hadapan Tuhan. Tapi luar biasanya apa yang terjadi, saudara. Dan dia berkata bahwa dan tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan. Kita tahu bahwa Yeremia berkata bahwa aku tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi aku merancangkan rancangan damai sejahtera. Itu dikatakan Tuhan melalui kitab Yeremia. Dan Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi segala terjadi dalam situasi sekarang ini bukan atau tidak dibuat oleh Tuhan. Ini diizinkan oleh Tuhan terjadi buat kita dalam situasi yang sekarang. Sama dengan Ayub. Ayub yang saleh aja terkena dampaknya, apalagi kita. Tapi oleh karena itu kita belajar dari Ayub setelah bisa melewati masa penderitaan yang dia alami. Ayat 3 mengatakan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Kita tahu pengetahuan yang memegang itu bukan profesor. Pengetahuan yang memegang itu bukan orang yang mempunyai pendidikan tinggi. Orang yang mempunyai pengetahuan dari segala pengetahuan yang ada di dunia adalah Allah. Caranya bagaimana kita mengetahui Allah dan memegang pengetahuan yang diwahyukan Allah. Dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi yang memegang kendali pengetahuan adalah Allah. Supaya kita tahu pengetahuan Allah, kita harus takut dulu bersama kepada Tuhan. Karena itu Ayub di pasal 42 ini dia mulai takut akan Tuhan. Dia tidak merasa sombong lagi. Dia tidak mengukur kesalehannya lagi di hadapan Tuhan. Tapi dia mengukur dengan merendahkan diri datang kepada Tuhan. Dan dia mau minta ampun. Dan dia mau hikmat Allah itu terjadi kepada dia. Lalu apa yang terjadi dikatakan di ayat keempat. Ayub pasalnya yang 42 ayat yang keempat. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, ayat 5 kunci dari Ayub sadar akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Masalah yang terjadi dalam hidupnya ternyata di Ayub 42 ayatnya yang kelima. Dia berkata, hanya dari kata orang saja, hanya dari kata orang tua saja, hanya karena saya Kristen dari kecil, hanya karena ya saya ingin ikut-ikutan saja beribadah. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu dikatakan Ayub. Sekarang ini Ayub berkata waktu pada zamannya, sekarang, it's now, saya
memandang kepada Tuhan, bukan hanya kata orang tuaku, bukan hanya lagi kata hamba Tuhan, bukan hanya kata lagi ketika saya dari kecil sampai sekarang ini Kristen, bukan itu. Tapi karena sekarang aku sudah memandang Engkau, sudah mengenal Engkau ya Yesus secara pribadi, sudah mengetahui bahkan mengenal Engkau ada di dalam hatiku, dan Engkau mengajari hidupku, Engkau memberitahu aku untuk jalan di dalam kebenaran. Tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dikatakan Ayub, ibaratnya seperti itu, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, ini dikatakan oleh Ayub bahwa dia berlutut saat itu. Ampuni aku Tuhan, aku mencabut pembelaanku, bahwa aku ini orang saleh. Ampuni aku Tuhan, bahwa aku ini merasa diri benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti akan melindungiku. Tapi apa yang terjadi? Tuhan, ampuni, aku mencabut perkataanku kepadamu. Mungkin aku selama ini senonoh dan berkata-kata di hadapan Tuhan, menganggap Tuhan akan melindungi aku, tapi Tuhan ternyata memproses aku supaya aku bukan hanya tahu saja tentang Yesus, tetapi aku mengenal secara pribadi tentang Yesus. Saudara, saya berkata, melalui kejadian hari ini, apakah engkau hanya tahu tentang Tuhan Yesus, ataukah engkau mengenal Tuhan Yesus? Pilih, lebih baik tahu atau mengenal. Menurut saya, Anda bukan hanya tahu bahwa dia juru selamat, tapi alami secara pribadi, maka Anda akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati Anda.